Ini adalah dunia di mana pria dan wanita terbalik. Pria memperhatikan penampilan dan tubuhnya. Mereka akan mencukur bulu di tubuh. Keluar dengan celana pendek dan memamerkan otot. Menempel pad agar tubuhnya terlihat pas. Pergi ke salon, medicure, dan melakukan pekerjaan rumah. Menjaga anak. Menjadi koki yang hebat di dalam rumah. Dan wanita memakai jas. Dengan serius berdiskusi mengenai pekerjaan. Mereka memegang kekuasaan. Dari pejabat pemerintah hingga petugas kebersihan sosial. Yang terlihat adalah wanita. Jika pria ingin bergabung, atasan wanita akan berkata, pergi spa dengan teman-teman. Pergi bermain di luar ataupun diam di rumah. Pria juga bisa diusir dari restoran, karena jilbab yang cantik. Pelecehan dan diskriminasi dari perempuan juga lumayan banyak. Darmi awalnya hidup dalam kehidupan pria memiliki kekuasaan dibanding wanita. Suatu hari, dia fokus melecehkan wanita cantik di jalan. Kemudian tertabrak sebuah tiang besi. Kemudian dunia langsung berubah. Di lemarinya terdapat banyak baju seksi. Kehidupannya berubah menjadi pria adalah bawahan. Dan wanita memegang kekuasaan. Mereka boleh berdiri untuk pipis. Berlatih tinju. Memamerkan otot. Mengendarai mobil dengan biasa. Bahkan melahirkan anak. Harus menggantung dumbbell. Dan suaminya, penuh dengan kecemasan. Menelepon bos untuk mengambil cuti. Setelah itu posisi kerjanya langsung diganti orang. Awalnya Darmi tidak biasa dengan kehidupan begini. Dia adalah seorang pria yang suka menggoda wanita dengan kata-kata yang tidak berkelas. Wanita yang mendekatinya selalu tidak tahan. Dan sekarang, dia malah menjadi target yang dilecehkan. Ada wanita mengajaknya ke pub. Darmi bangun dan datang segera. Dengan terkejut dia melihat penari tiang di bar semuanya laki-laki. Dan yang berkomentar di bawah adalah wanita. Wanita itu ngobrol dengannya. Berkomentar tentang pakaian dan riasannya. Memujinya cantik ketika senyum. Setelah mereka pulang ke rumah. Sebenarnya ada malam yang indah. Kemudian wanita membuka pakaian Darmi. Malah karena melihat bulu di dada. Langsung pergi. Seperti wanita brengsek yang tidak bertanggung jawab. Keesokan hari, Darmi datang ke rumah teman. Sahabat dekatnya. Malah menjadi pembantu untuk istri. Putri dan istrinya duduk di sofa. Berkomentar tentang pertandingan sepak bola. Dan sahabatnya itu memegang tangannya. Berencana ngobrol cantik dengannya. Ini sangat tidak normal. Dunia tidak seharusnya begini. Darmi kecewa dan mulai curiga terhadap dirinya. Tetapi tidak ada yang percaya perkataannya. Akhirnya, dia menyerah pada dunia. Mulai mengubah diri. Darmi mulai merawat tubuhnya. Dari pakaian hingga style rambut. Dengan tenang dia berjalan di jalanan. Sepertinya para wanita memujinya. Mulai melanjutkan kehidupannya. Tetapi tidak tahu bahwa dia sudah menjadi target orang lain. Ini adalah dunia yang aneh. Ibunya duduk di atas sofa. Ayah malah sibuk di dapur. Dan film yang mereka nonton. Pria sedang dipermainkan wanita. Ayahnya tiba-tiba menyuruh Darmi menikah segera. Dan memberi saran dengan teliti. Harus ada seorang wanita. Darmi yang dipaksa menikah tiba-tiba berdiri. Menjelaskan pada mereka kehidupannya dahulu. Begitu rumit. Kemudian dia pergi dengan marah. Namanya Darmi. Secara tidak sengaja datang ke masyarakat yang didominasi wanita ini. Malah dipaksa nikah oleh orang tuanya. Di umur 30 tahun. Masih belum berkeluarga. Dan dijuluki pria tua yang tersisa. Dan semua ini sangat berbeda bagi Darmi. Karena dia yang awalnya sama sekali tidak kekurangan wanita. Hari itu, dia disuruh ke rumah atasan wanita. Memakai celana pendek dan sepatu yang keren. Baru saja masuk, atasannya langsung memuji tubuh dan pakaiannya. Dia merasa jas itu sangat cocok padanya. Dan berkata, kamu sangat tinggi. Dengan terkejut Darmi sadar. Dia juga pernah berkata begitu pada rekan wanita. Atasannya memamerkan otot padanya. Dengan bercanda menyuruhnya menyentuh. Darmi merasa tidak enak. Setelah menyentuh langsung melepaskan. Tiba-tiba atasannya berminat terhadap Darmi. Malah hanya memberinya pekerjaan yang gampang. Di saat ini pun Darmi melihat rumah atasannya. Jas berkelas. Buku luar negeri. Majalah. Dan kelereng yang dimasukkan ke dalam botol tertulis tahunnya. Bahkan ada ruang tinju. Mirip dengan dirinya sebelum berubah ke sini. Setelah turun, Darmi membawa barang pergi. Atasannya mengambilnya. Dan berkata ini semua yang wajib dilakukan wanita. Membuat Darmi marah. Dia emosi. Langsung mengundurkan diri.
bahkan mengatakan kebenarannya. Dia bukan milik masyarakat di sini. Dia berasal dari masyarakat pria. Tetapi atasannya hanya merasa dia ingin mempertahankan kekuasaan pria. Darmi menolaknya dengan serius dan sengaja mengejek mobilnya. Atasannya pun terkejut. Dibandingkan dengan fantasi Darmi, masih belum pernah ada pria yang menolaknya. Bos wanita adalah seorang penulis terkenal. Dia pernah menulis buku terkenal, pernah masuk di majalah, sangat kaya dan terkenal. Terlihat bahwa dia adalah orang yang berhasil dan mapan. Tetapi perkataan Darmi membuatnya tidak dapat melupakannya. Di tengah malam, atasannya minum bir sendirian, malah sedang memikirkan Darmi. Dia berencana, dia mau mendapatkan pria ini. Wanita ini ingin mengejar pria itu. Triknya terus muncul. Wanita yang keren ini sebenarnya adalah wanita brengsek. Dia menyetir mobil mewah, menjemput kekasih, memainkan perasaan orang. Sama sekali tidak peduli siapa yang berada di kasurnya. Dia menyentuh muka pria dan berkata kata-kata manis. Tetapi malah pergi diam-diam. Dia memang seorang penulis. Sudah berhasil saat muda. Meskipun tidak menulis lagi dalam 3 tahun belakangan. Tetapi memiliki hubungan baik dengan editor majalah. Baru-baru ini dia mendapat inspirasi dari seorang pria, yaitu Darmi. Dia mulai mengejar Darmi, mengirim bunga, memberi hadiah dan menjemputnya. Membawanya ke pertemuan komersial. Di saat kencan, dia merekam ucapan Darmi. Dia ingin menulis cerita ini dengan judul buku Saya Bukan Pria Sembarangan. Mendapat dukungan dari banyak pria. Darmi tahu alasannya. Karena cara yang dipakai untuk mengambil hati sering digunakan Darmi sebelum dunia terbalik. Tetapi Darmi pun menyerah. Dia merasa wanita itu berbeda, yaitu wanita yang mencintai dan menghormatinya. Di kehidupan ini, wanita begini sangat sulit ditemukan. Bahkan Darmi mengubah diri demi wanita itu. Dia sambil melihat video, sambil belajar cara setrika, menerima jam tangan yang awalnya tidak disukainya, mulai menyerah terhadap dunia ini. Sampai suatu hari, seorang pria datang dengan marah, mengeluarkan cat warna kuning, masuk ke dalam rumah, menulis dan memalukannya. Darmi menghubungi atasannya. Dia langsung menyuruhnya menelepon polisi. Darmi mencoba untuk menasehati pria itu. Tetapi pria itu mengatakan kebenarannya. Wanita jalangan itu tidak mungkin mencintaimu. Dia menganggap pria adalah barang mainannya. Setelah mendapatkan seorang pria, dia akan memasukkan sebuah kelereng ke dalam botol sihir itu. Semua kelereng yang terlihat adalah hasil yang didapatkannya. Darmi tidak percaya dan bertanya pada wanita itu. Setelah mendapat jawaban, dia pergi. Tetapi sebenarnya, wanita ini sedikit bingung terhadap Darmi. Awalnya dia hanya ingin memperalatkan pemikiran Darmi, tetapi malah tertarik dengan kualitas Darmi. Setelah Darmi pergi, dia baru sadar, sudah jatuh cinta pada Darmi. Dia langsung ingin putus hubungan dengan editor majalah. Di antara terkenal dan Darmi, pertama kali dia memilih Darmi. Dia mulai menelepon Darmi. Dia menyatakan cinta terhadap Darmi. Dan Darmi pun bingung. Akhirnya Darmi memaafkannya. Mereka berjalan-jalan dengan membawa mobil. Tiba-tiba ban mobil kempes. Wanita ini turun untuk menukar ban. Kebetulan melewati sebuah gereja. Sepasang kekasih sedang melaksanakan acara pernikahan. Darmi tiba-tiba bertanya, "Apakah kamu mau menikah denganku?" Melihat wanita ini tidak bicara, dia langsung mengalihkan pembicaraan. Kemudian dia setuju. "Saya bersedia." Darmi pun memeluknya. Tetapi sangat cepat, Darmi menemukan kebenaran yang menyakitkan. Dia jalan bersama sekelompok pria, mendukung kekuasaan pria, bertemu dengan editor majalah. Editor majalah memberitahunya, wanita yang dicintainya sudah menikah. Darmi berlari pulang, ingin mencari tahu. Di rumah tidak ada orang. Darmi melihat bukti surat nikah di laci. Dengan marah dia menghancurkan barang. Tetapi sebenarnya wanita ini sedang pergi mencari mantan suaminya untuk cerai. Dia pulang melihat keadaan ini, langsung mencari Darmi dengan panik. Akhirnya menyelamatkan Darmi yang hampir dipukul di bar. Wanita ini memberitahu segalanya. Keduanya bertengkar. Dia memukul Darmi dengan kepalanya. Setelah sadar dia melihat bahwa dia dan Darmi kembali ke dunia asal. Dunia di sini sesuai dengan yang dikatakan Darmi. Wanita itu lemah. Dia melihat pembela wanita berbaris di jalan. Darmi melambaikan tangan padanya. Film berakhir di sini.
Tidak ada perbedaan gender. Kesetaraan sama sekali bukan simpati dari satu pihak. Kesetaraan yang sebenarnya harusnya berasal